Tim nasional Arab Saudi resmi menunjuk kembali Hervé Renard sebagai pelatih kepala menggantikan Roberto Mancini yang dipecat pada Jumat, 25 Oktober. Renard mengumumkan penunjukan ini melalui video yang diunggah di akun X Timnas Arab Saudi. Dengan mengenakan pakaian tradisional Arab Saudi, Renard menyatakan, "Saya kembali." Timnas Arab Saudi mengontrak Renard hingga akhir 2025 dengan opsi perpanjangan hingga kompetisi Piala Asia 2027 berakhir. Dalam pernyataan tersebut, Renard menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat meninggalkan Timnas Arab Saudi. Namun, ia harus merespons panggilan negara saat ditunjuk melatih Timnas Prancis wanita untuk Piala Dunia dan Olimpiade Paris 2024. "Perjalanan saya dengan Arab Saudi belum berakhir. Puji Tuhan, saya kembali," ujar pelatih asal Prancis tersebut. Renard adalah pelatih yang memimpin Timnas Arab Saudi lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Arab Saudi secara mengejutkan mengalahkan Argentina di laga pembukaan dengan skor 2-1, sebuah kemenangan yang mendapat sorotan dunia. Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan Renard dalam mengelola tim dan membawa semangat juang tinggi di lapangan. Dia akan mulai melatih tim berjuluk Elang Hijau pada 27 Oktober dengan laga selanjutnya melawan Australia dan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Arab Saudi saat ini berada di peringkat 3 grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tertinggal 5 poin dari pemuncak grup, Jepang. Pertandingan melawan Indonesia akan menjadi ujian penting bagi Renard untuk membuktikan kemampuannya sekali lagi. Selain itu, Renard menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat dan pendukung Timnas Arab Saudi. "Kami akan berjuang untuk Jepang, jadi kami ingin meminta tolong seluruh masyarakat dan pendukung untuk dukungannya," ucap Renard. Dengan dukungan penuh dari para supporter, Renard berharap bisa membawa Timnas Arab Saudi meraih hasil terbaik dan melanjutkan perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Kembalinya Hervé Renard sebagai pelatih kepala diharapkan membawa angin segar bagi Timnas Arab Saudi, mengingat pengalaman dan rekam jejak suksesnya di kancah internasional. Tim Elang Hijau kini menatap masa depan dengan optimisme dan semangat baru, siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Arab Saudi secara resmi mengakhiri kontrak dengan pelatih Roberto Mancini di tengah perjuangan mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Keduanya sepakat berpisah usai serangkaian hasil yang mengecewakan di laga-laga sebelumnya. Mancini, yang memimpin Timnas Arab Saudi sejak Agustus 2023, mengalami kesulitan membawa tim ke performa terbaik. Di bawah asuhannya, Saudi tersingkir dari Piala Asia awal tahun ini di babak 16 besar setelah kalah melalui adu penalti dari Korea Selatan. Lebih baru, timnya juga menelan kekalahan 2-0 dari Jepang dan ditahan imbang tanpa gol oleh Bahrain dalam 2 pertandingan kualifikasi terakhir. Dalam pernyataan resminya yang dipublikasikan di platform X, Federasi Sepak Bola Saudi menyatakan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi dan pelatih tim nasional, Roberto Mancini dari Italia mencapai kesepakatan bersama pada hari Kamis untuk mengakhiri hubungan kontrak, bunyi pernyataan tersebut. Arab Saudi saat ini berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 5 poin, tertinggal 5 poin dari Jepang yang berada di puncak klasemen setelah 4 pertandingan. Dengan 2 laga krusial pada November mendatang, yaitu menghadapi Australia di kandang pada 14 November dan melawan Timnas Indonesia di Jakarta pada 19 November, tantangan besar menanti Arab Saudi tanpa Mancini di kursi pelatih. Situasi ini membuat langkah mereka untuk lolos ke Piala Dunia semakin sulit, di mana hanya 2 tim teratas dari setiap grup yang mendapat tiket otomatis. Tim peringkat ketiga dan keempat akan mengikuti babak playoff, sementara 2 tim terbawah dipastikan tersingkir dari persaingan. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah melakukan evaluasi terhadap kinerja pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, setelah hasil pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Target awal PSSI adalah meraih 4 poin dari 2 laga tersebut, namun Timnas Indonesia hanya mampu mengamankan 1 poin, dengan hasil imbang melawan Bahrain dan kekalahan dari Cina. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengakui bahwa evaluasi dilakukan menyeluruh, dan ada satu aspek utama yang menjadi fokus, yakni chemistry antar pemain. Chemistry tim kurang menyatu. Kami meminta kepada Shin Tae-yong untuk lebih meningkatkan komunikasi dan atmosfer di dalam tim, ujar Sumarji, Kamis, 24 Oktober 2024, yang dikutip dari Instagram Perspektif Football ID. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia kini berada di posisi kelima grup C dengan 3 poin, menempatkan skuad Garuda dalam situasi yang cukup sulit untuk melaju ke fase selanjutnya.
Pada FIFA Matchday periode November 2024, Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat bertemu Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Meskipun demikian, dukungan dari pendukung di kandang sendiri diharapkan bisa memberi energi tambahan bagi Jai Idzes dan kawan-kawan untuk tampil maksimal dan meraih hasil positif melawan dua tim kuat tersebut. Para supporter Timnas Indonesia beramai-ramai mengirimkan pesan kepada bek tengah Elkan Bagot yang telah lama tak dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Nama Bagot mendadak menjadi perbincangan netizen di media sosial X pada Rabu, 23 Oktober 2024, sore WIB, saat ia merayakan ulang tahunnya yang ke-22. Bek tengah Blackpool tersebut memang tidak masuk dalam skuad Timnas Indonesia sejak beberapa waktu lalu, setelah terjadi masalah dalam playoff Interkontinental Olimpiade Paris 2024. Namun, para supporter berharap agar Bagot segera kembali ke skuad Garuda. Salah satu cuitan dari akun Xioful berbunyi, "Happy birthday Elkan," diucapin sama akun Timnas. "Ditunggu main lagi sama Timnas ya Elkan." Menariknya, meskipun tidak dipanggil sejak Januari 2024, Bagot terlihat mengenakan jersey baru Timnas Indonesia dalam beberapa unggahan. Supporter pun menyampaikan dukungan agar pemain ini kembali membela tim nasional. Selain Elkan, pemain Timnas Indonesia lainnya, Eliano Rejders, yang baru debut pada Oktober ini, juga merayakan ulang tahunnya yang ke-24 pada hari yang sama. Rejders sempat tampil sekali dalam laga melawan Bahrain pada 10 Oktober lalu. Timnas Indonesia dijadwalkan bertanding kembali pada November 2024 dengan menghadapi Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 15 November, pelatih Jepang Haji Memoriyasu mengakui bahwa pertandingan melawan Timnas Indonesia akan sangat menyulitkan mereka. Apa alasannya? Yuk, simak selengkapnya. Dilansir dari bola.com, faktor utama yang membuat pelatih Jepang mengakui bahwa pertandingan ini akan berat adalah dukungan besar dari supporter Timnas Indonesia. Menurutnya, kehadiran 60.000 hingga 80.000 pendukung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, akan menciptakan tekanan yang luar biasa bagi Jepang. Saya sudah melihat beberapa pertandingan di SUGBK, termasuk kualifikasi U20 Piala Asia 2018. Supporter yang hadir sekitar 60.000 hingga 80.000, ini akan jadi situasi yang sangat sulit untuk kami, ungkap Haji Memoriyasu. Di sisi lain, Timnas Indonesia sedang berbenah usai hasil kurang memuaskan melawan Cina. PSSI dan Kemenpora juga sedang mengusahakan agar Kevin Dix segera bisa bermain menghadapi Jepang. Meski begitu, bergabungnya Kevin Dix saja tidak menjamin kemenangan, karena masih banyak masalah yang harus diatasi. Yunus Nusi, staf Timnas, menginformasikan bahwa evaluasi besar akan dilakukan oleh Shin Tae-yong. Sepulang beliau dari Korea Selatan, lagi istirahat beliau, ujar Yunus Nusi. Setelah hampir 2 pekan menjadi sasaran kritik netizen Indonesia, wasit Ahmed Alkaf akhirnya muncul kembali di media sosial. Wasit asal Oman ini membuat postingan dengan kata-kata mutiara. Sebelumnya, Alkaf membuat murka pencinta Timnas Indonesia karena dianggap tidak adil saat memimpin laga Bahrain melawan Indonesia di Stadion Nasional, Rifa, pada 10 Oktober 2024. Contoh nyata ketidakadilan tersebut adalah ketika Alkaf tidak menghentikan pertandingan meskipun waktu injury time sudah habis. Timnas Indonesia yang unggul 2-1 atas Bahrain akhirnya kebobolan pada menit ke-99 dan pertandingan baru dihentikan setelah gol tersebut. Usai laga, Alkaf dibombardir kritik oleh netizen Indonesia. Kini, ia muncul lagi di media sosial dengan postingan berbunyi, "Tidak ada yang lebih besar dari rahmatku. Islam dan kesejahteraan bersama mereka. Kamu hidup damai dalam segala keadaan. Alhamdulillah selalu dan selamanya." Netizen Indonesia yang melihat unggahan ini memberikan reaksi keras, dengan salah satu netizen menulis, "Jika kezaliman Anda sebagai pengadil lapangan akan menjadi saksi di alam kubur nanti." Bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, tak sabar menghadapi Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sempat berkelakar soal kualitas pemain Jepang, Verdong akhirnya mengakui keunggulan mereka. Mereka tidak punya banyak pemain bagus di Jepang. "Tidak, saya bercanda. Semua pemain mereka top," ujarnya sambil tersenyum. Verdong menilai pertandingan ini sebagai salah satu yang paling ia nantikan, terutama karena Timnas Indonesia akan berhadapan dengan pemain-pemain top dunia seperti Takefusa Kubo. "Ini akan menjadi pertandingan paling menyenangkan untuk saya," ujarnya.